Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Uum, SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi guru, teman-teman yang saya hormati, para pemateri hari ini yang presentasi, dan tidak lupa juga untuk para audiens kita, teman-teman kita pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang ya, di hari Jumat yang berkah ini. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sangat senang pada kesempatan kali ini karena saya menjadi moderator pada kesempatan kali ini dengan materi presentasi yang akan disampaikan dari kelompok 3 dengan judul Konsep Menjadi Guru dalam mata kuliah Psikologi Guru. Sebelum saya memulai presentasi pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan pemateri-pemateri pada kelompok 3. Yang pertama itu ada Novalia Nur Asyifa dengan NPM 205060113. Kemudian ada Salma Nur Anaya 205060114 dan yang terakhir ada Kirana Fahrisa dengan NPM 205060125. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya. Kakak, maaf suaranya kecil. Halo, ada suaranya? Suaranya kecil, Sa. Halo, ada? Ada tapi kecil. Iya, soalnya lagi di ruangan dosen juga, jadi banyak yang Zoom. Maaf, bilang mengenai citra guru ideal, di mana di sini ada beberapa pandangan mengenai guru ideal. Yang pertama itu ada dari pandangan siswa, di mana siswa ini memandang guru ideal itu dilihat dari guru dapat memotivasi belajar yang menyenangkan. Nah, lalu gambarannya yang baik itu seperti guru memiliki sifat yang keteladanan, ramah, penyayang, sabar, dan membuat situasi kelas menjadi kondusif saat pembelajaran. Lalu dari pandangan orang tua siswa, di mana pandangan orang tua siswa ini guru menjadi mitra pendidikan bagi anak yang dititipkan. Lalu juga orang tua memberikan citra yang baik sehingga melengkapi, menambah, dan memperbaiki pola pendidikan dalam keluarga. Dalam arti orang tua ini berharap besar kepada guru agar mendapatkan pendidikan lebih dari pendidikan orang tua. Lalu dari pandangan masyarakat. Nah, di sini pandangan masyarakat mengenai guru ideal itu sebagai wakil masyarakat di lembaga pendidikan dan pendidikan masyarakat. Jadi guru ini sebagai perwakilan dari masyarakat di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya contoh guru ideal menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Surya. Yang pertama, ada guru ideal adalah seorang yang menerangi siswa. Yang kedua, guru ideal bertindak sebagai suatu fasilitator dalam proses kreativitas. Lalu guru ideal adalah seorang yang merangsang siswa dan menginspirasi mereka untuk menuju pada kesempurnaan dalam berbagai bidang. Lalu juga ada guru ideal, seseorang yang memberikan sumbangan dengan memberikan perilaku siswa melalui pengalaman, gagasan dengan nilai-nilainya sendiri. Lalu, next, boleh? Guru ideal membimbing, membantu, dan mengarahkan siswa untuk lebih berkembang dalam dirinya dari rasa tanggung jawab serta tindakan yang membuat. Lalu, yang kedua ada guru ideal membangun karakter siswa dengan jiwa, pikiran, dan perbuatan. Dan yang terakhir, contoh guru ideal itu adalah pembuatan pribadi manusia yang memenuhi tanggung jawab seluruh putaran perkembangan individu dan menuntut siswa dalam kehidupan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama, Salma yang telah memaparkan materinya.
Sangat menarik sekali tadi pemaparan dari Salma mengenai contoh guru ideal itu seperti apa. Dan profil dari contoh guru ideal itu contohnya ada terdapat pada Profesor Dr. Haji Muhammad Surya yang dimana menurut dari Profesor Dr. Haji Muhammad Surya itu guru ideal membimbing, bantu dan mengarahkan siswa untuk berkembang dalam diri mereka suatu rasa tanggung jawab untuk tindakan mereka. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke pemateri yang berikutnya, pemateri kedua. Pada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Kiana Farisa dengan NPM 205060 125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perjalanan menjadi guru. Pada proses perjalanan menjadi guru ini terbagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama yaitu masa penanaman nilai keguruan. Masa penanaman nilai keguruan adalah sebagai satu kesatuan yang utuh dan berbagai unsur kepribadian unik dalam arti memiliki kekhasan dibandingkan dengan kedudukan lainnya. Pada tahapan ini terdapat 6 faktor yang membantu menumbuh kembangkan proses menjadi guru. Yang pertama adalah faktor dalam diri seseorang. Yang kedua, ada faktor lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang kondusif bagi tumbuhnya bibit intrinsik untuk menjadi seorang guru. Lalu yang ketiga, adanya role model atau model-model peran yang diapresiasi secara sadar sebagai figur seorang guru. Yang keempat, ada proses pendidikan yang ditempuh secara formal maupun non-formal. Salah satu contoh proses pendidikan yang ditempuh untuk menjadi seorang guru yaitu seperti kita yang sedang mengambil kuliah dengan jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Lalu ada apresiasi yang berkesinambungan terhadap jabatan guru dan guru-guru serta pihak lainnya yang diakui sebagai seorang guru. Lalu yang kedua ada masa terjun yang berhikmat sebagai guru. Keputusan itu harus diambil secara hakiki atas dasar kesadaran penuh disertai minat yang besar dan penuh idealisme. Menjadi seorang guru harus mempunyai satu komitmen pribadi yang diwujudkan secara konsekuen dan konsisten dalam seluruh kinerja sebagai guru. Di antaranya yaitu menjadi guru harus berlandaskan nilai-nilai keguruan yang telah menyatu raga dalam pribadi secara utuh. Lalu harus dilandasi dengan penuh keyakinan. Yang ketiga, melakukan adaptasi dan partisipasi dalam lingkungan kerja baik internal maupun eksternal. Lalu ada menerapkan berbagai ilmu, khususnya ilmu keguruan yang diperoleh dari pendidikan formal, latihan, dan lain-lain. Lalu ada siap mempertanggungjawabkan berbagai tindakan yang telah dilakukan serta secara berkesinambungan terus-menerus melakukan perbaikan dan lalu mampu menciptakan interaksi dalam suasana keakraban yang menyenangkan. Yang ketiga, masa tetap dalam dunia guru. Guru sejatinya harus berposisi yang dinamis yang terus berkembang secara terus-menerus baik secara personal maupun profesional. Lalu ada aktivitas eksternal keguruan. Dengan kompetensi yang telah melekat pada dirinya, guru akan mampu tampil secara efektif tidak hanya di dalam kelas, di lingkungan sekolah, tetapi mampu tampil di lingkungan yang lebih luas melalui dinding kelas. Terdapat 7 hal yang harus melandasi kinerja seorang guru dalam menembus dinding tembok ruang kelas menuju pengabdian yang luas. Yang pertama, memiliki keinginan yang kuat untuk mengabdikan diri demi perbaikan kehidupan khususnya dunia pendidikan. Lalu tetap menjaga jati diri profesi guru dalam menampilkan seluruh daya yang ada dalam dirinya untuk kepentingan yang lebih luas dan bermakna bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, memiliki kompetensi komunikasi sosial yang kuat dan efektif. Dan yang terakhir, dikenal secara luas dengan muncul secara otentik berbasis kompetensi dan wujud kinerja efektif berbasis daya adaptasi yang baik. Lalu ada proses perjalanan menjadi guru. Situs-situs berkesinambungan dalam proses perjalanan tersebut yang saling berpengaruh adalah lingkungan pribadi yang bersangkutan, berupa faktor lingkungan antara lain keluarga, masyarakat, sosial, lembaga pendidikan,
para guru yang menjadi tempat khusus, tokoh-tokoh yang menjadi salah satu faktor dalam diri pribadi yang pengaruh kuat dalam tahapan perjalanan seperti metakognitif dan persepsi sosial. Pada tahap ini ada 7 tahap. Yang pertama itu ada tahap embrio atau pembibitan, yaitu awal berkembangnya aspirasi dan cita-cita untuk menjadi guru. Lalu ada tahap apresiasi. Yang ketiga ada tahap pembentukan dalam bentuk memasuki proses pembelajaran melalui pendidikan formal. Lalu ada tahap aktualisasi, lalu ada tahap pengembangan dan tahap pemantapan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih kepada pemateri kedua tadi telah disampaikan dari Saudari Kirana Fahrisa ya mengenai proses perjalanan menjadi guru itu seperti apa, kemudian tahapan-tahapannya. Nah, biar lebih matang lagi kita lanjutkan pemateri terakhir kita, mungkin lebih tunggu-tunggu pada hari ini ya. Pada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Novalia Nur Asyifa dengan NPM 2050606113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari guru yang pernah mendidik, di mana pembelajaran ini terdapat 6 karakteristik dari guru sejati. Yang pertama itu ada guru yang terwujud dalam kualitas kepribadian yang utuh dan sempurna. Di mana keutuhan dan kesempurnaan ini bukan berarti seorang guru itu harus sempurna, melainkan seorang guru harus memiliki filsafat hidup yang menjadi landasan dari kehidupannya sendiri, memiliki kekonsistenan, keikhlasan dalam semua perbuatan, berjiwa penyabar, berpenampilan simpatik, dan memiliki daya tarik magnetik pedagogis, sehingga penampilannya ini menjadi sumber modal atau teladan dan memiliki daya adaptasi tinggi, dan memiliki kesehatan jasmani dan rohani secara keseluruhan. Yang kedua, guru yang memiliki jiwa semangat dan nilai-nilai keguruan berbasis kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Di mana semua kecerdasan ini akan secara terpadu dan menjadi intrinsik tertanam dalam dirinya dan tercermin dalam perilaku keguruannya. Hal ini itu dilandasi dengan penguasaan ilmu keguruan yang teraplikasikan secara nyata dalam kinerjanya. Yang ketiga yaitu guru yang menguasai semua materi ajar secara akademik, konsepsional, dan aplikatif. Di mana guru ini senantiasa terus mengembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan zaman. Materi ajar ini bukan hanya sekedar informasi kosong, namun merupakan substansi yang kontekstual dan bermakna dalam keseluruhan proses pembelajaran pada kehidupan nyata. Slide selanjutnya ada guru yang secara aktif memiliki pemahaman terhadap semua peserta didik secara utuh dan objektif, di mana pada karakter ini diwujudkan dalam pendekatan yang bersifat personal yang membuat peserta didik ini merasa diterima dan diberi penghargaan akan harga dan martabat dari dirinya sendiri. Mereka itu bersedia untuk berkomunikasi secara akrab di luar aktivitas di kelas dalam beragam tempat, waktu, dan situasi untuk berdiskusi dengan berbagai hal. Selanjutnya ada guru yang memiliki kompetensi komunikasi instruksional berbasis pedagogis, sebagaimana tercermin dalam penggunaan berbagai strategi dan metode pengajaran secara tepat, menyenangkan, dan efektif. Nah, secara pedagogis, semua proses pembelajaran ini dilakukan dalam suasana interaksi pedagogis yang mampu membuat getaran dalam suasana interaksi pada peserta didik. Dengan demikian, semua yang disampaikan akan tersimpan dalam memori dengan jangka panjang, sehingga terus melekat hingga sepanjang masa. Dan selanjutnya ada guru yang menjadi bagian dari lingkungan kehidupan spiritual dan sosial, di mana karakter ini tercermin dalam kecerdasan dalam kehidupan sebagai warga masyarakat dan hamba Allah. Hal ini terwujud dalam penampilannya di lingkungan sosial sebagai sumber model dan menjadi tokoh panutan di masyarakat dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri ketiga, sekaligus pemateri terakhir yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik ya tadi teman-teman semuanya mengenai pembelajaran dari guru yang pernah mendidik itu terdiri dari 6 karakteristik ya. Nah, tentunya dari teman-teman tadi ketika dari pemateri telah menyampaikan materinya ada sesuatu hal yang mengganjil atau hal yang pengen ditanyakan gitu ke pematerinya. Nah, di sini saya akan membuka dua termin. Untuk yang pertama, termin pertama ini saya ajukan untuk menyediakan 3 pertanyaan dari termin pertama. Maka dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya, silakan melakukan raise hand, kemudian tuliskan nama dan NPM di room chat. Kepada teman-teman, silakan. Oh ya, sudah masuk ini yang pertama dari Hijrianti Fauzia. Mangga Hijrianti. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hijrianti Fauzia dengan NPM 205067. Izin bertanya, mengapa tugas guru bukan hanya sekedar mengajar tetapi mendidik juga? Terima kasih. Oke, terima kasih Hijrianti. Jangan lupa ya untuk pertanyaannya dituliskan di room chat biar lebih mudah nanti dari pihak pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian ada lagi ini masuk lagi pertanyaan dari Resti Febrianti. Mangga teh. Ya, perkenalkan nama saya Resti Febrianti dengan NPM 20506060 124. Izin bertanya, dalam peran guru sebagai sumber belajar, di situ disebutkan bahwa guru saat bertanya sesuatu hal, guru dapat dengan siap dan tanggap menjawab pertanyaan murid dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Nah, lalu bagaimana sikap yang baik bagi seorang guru apabila tiba-tiba ada siswa yang bertanya suatu hal yang belum dipahami oleh guru tersebut? Sekian. Oke, terima kasih Resti. Oke, jangan lupa teh Resti untuk pertanyaannya diketik di room chat. Oke, satu lagi ya di term pertama ini pertanyaan penutupnya untuk di term pertama dari Priscilia Nida Nazifa. Mangga teteh. Ya, perkenalkan Cecilia Dana Cipa, 05060117, izin bertanya. Kita sebagai calon guru, bagaimana sih cara menanamkan jati diri atau meyakinkan diri untuk menjadi seorang guru yang ideal? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Priscilia. Jangan lupa ya, lagi juga pertanyaannya di room chat. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah mengajukan pertanyaan di termin pertama. Untuk teman-teman yang belum kebagian di termin pertama, sabar-sabar, tahan-tahan nanti di termin kedua kita akan buka lagi 3 pertanyaan. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya agar pertanyaan tersebut jawabannya mungkin bisa memberikan effort lebih nanti ke kita sehingga hasil diskusinya itu bisa berjalan lebih maksimal. Oke, teman-teman. Oke, kepada pihak materi, persilahkan untuk jawabannya. Baik, moderator izin menjawab pertanyaannya Priscilia. Oh ya, silakan. Sebenarnya suara saya terdengar. Kedengaran. Bagaimana cara menanamkan diri gitu ya sebagai guru atau lebih tepatnya guru ideal, apalagi kita sebagai calon guru gitu. Yang pertama itu pastinya kita harus memiliki tujuan dan yang tujuannya itu yang efektif gitu. Kita sebagai guru tuh tujuannya untuk apa sih gitu kan. Lalu yang kedua adanya komunikasi. Ada datang komunikasi yang lancar atau baik. Jadi harus memiliki komunikasi yang baik dari komunikasi ke siswa, komunikasi ke orang tua, ataupun komunikasi ke masyarakat. Lalu ada menjadi sosok teladan atau model. Jadi guru itu harus mencontohkan yang baik dari etika, lalu juga tata krama, lalu dan yang lain. Jadi seorang siswa tuh ingin menjadi guru seperti yang diajarkan kayak gitu. Jadi seorang guru tuh harus mencerminkan yang baik gitu. Jadi, apalagi harus menjadi guru yang terfavorit kan. Nah, lalu ada beradaptasi yang baik dan fleksibel. Menjadi guru juga apalagi calon guru nih kita
harus beradaptasi yang baik, apalagi di lingkungan baru di sekolah. Kita harus beradaptasi dengan rekan-rekan guru, rekan-rekan TU, ataupun kepala sekolah dan lingkungan sekolah. Lalu persiapan yang matang. Persiapan yang matang ini guru harus menyiapkan beberapa media, alat taga, dan yang lain-lain. Nama sendiri, dan yang terakhir pembelajaran seumur hidup. Maksudnya itu kita sebagai guru jangan kita harus nikmatin menjadi seorang guru, mendidik anak-anak seperti itu. Bagaimana Terima kasih. terima kasih. Oke, terima kasih Salma telah menjawab pertanyaan dari Priscilia tadi ya. Pertanyaan yang bagus sih. Tadi pertanyaan dari Priscilia itu bertanya bagaimana kita sebagai calon guru untuk cara menanamkan jati diri atau mengingatkan diri untuk menjadi seorang guru yang ideal. Oke, mungkin teman-teman semua sudah bisa menangkap ya maksud dari jawaban Salma tadi. Oke, dilanjutkan. Baik, moderator, izin menjawab pertanyaan dari Resti Febrianti. Oh ya, silakan. Izin bertanya, dalam peran guru sebagai sumber belajar, di situ disebutkan bahwa guru saat siswa bertanya sesuatu hal, guru dapat dengan sigap dan tanggap menjawab pertanyaan murid dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Nah, lalu bagaimana sikap yang baik bagi seorang guru apabila tiba-tiba ada murid yang bertanya suatu hal yang belum kita pahami? Mungkin cara yang tepat menurut pendapat saya yaitu pertama kita jangan melihatkan bahwa kita tuh tidak bisa menjawab dengan tetap tidak terlihat muka panik ataupun intinya mah bisa mengkontrol muka gitu, mengontrol raut wajah. Yang kedua, biasanya murid itu bertanya ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Yang pertama emang benar-benar pure dia nanya. Yang kedua yaitu dia mengetes tentang kepandaian kita sebagai seorang guru. Lalu yang ketiga yaitu ketika kita tidak bisa menjawab, kita harus lemparkan terlebih dahulu ke murid yang lain. Jangan kita langsung jawab, tapi mencoba bertanya kepada teman-teman atau siswa lainnya gitu. Apakah ada yang bisa sebelum ibu menjawab pertanyaan si ini, si A gitu. Nah, jika memang tidak ada, kita menjawab sebisa mungkin sesuai dengan yang kita pahami dan kita menyampaikannya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh anak. Namun ketika kita tetap tidak bisa menjawab, kita jadikan pertanyaan itu sebagai PR kepada anak-anak agar anak-anak tersebut nanti di rumahnya itu bisa mencari tahu gitu. Lalu nanti ketika pertemuan selanjutnya itu bisa didiskusikan kembali bersama teman-teman yang lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya jawab mengenai pertanyaan Resti. Barangkali ada dari teman-teman yang lainnya atau pemateri atau rekan kelompok saya yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Ya, mungkin dari Salma mau menambahkan. Yang saya pelajari gitu ya dari beberapa pengalaman itu lebih ya atau sisanya dan materi atau guru belum memahami atau menguasai materi itu ada beberapa kata kunci yang itu sebenarnya mengalihkan tetapi audien tuh tidak sadar. Contohnya salah satunya ya, misalkan bertanya ini dan kita menjawab, oke pertanyaan yang bagus, coba betul yang tadi di sini dilempar dulu, coba kira-kira ada yang tahu apa sih yang ditanyakan sama saudara A. Terus misalkan ada yang menjawab walaupun itu kurang tepat, tapi kita apresiasi dulu. Oke, terima kasih yang sudah menjawab baik untuk jawaban pastinya dan yang lebih akuratnya kita akan bahas di minggu depan. Jadi seolah-olah itu tuh menjadi materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Itu tuh
salah satu kata, beberapa kata yang mengalihkan, istilahnya mengalihkan, harusnya jangan ngerendahin diri gitu, jangan sampai orang tuh menilai, wah ini nggak bisa. Jadi kita tuh sebagai guru pun harus bisa menyusun kata-kata yang tidak merendahkan diri kita juga kayak gitu. Kalau misalkan menjadi guru, apalagi menjadi guru, tapi apalagi pasti harus sebelum pembelajaran itu yang terpenting itu menyiapkan materi. Nah di situ kan guru harus benar-benar matang dalam menyiapkan materi yang akan disampaikan saat nanti di kelas seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Salma yang telah menambahkan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan lagi ataupun mau menyanggah terkait dari jawaban dari siapa tadi? Dan di pertanyaan dari Desti, apa dicukupkan? Oke. Kalau cukup, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir di termin pertama ini. Pertanyaan siapa yang pertanyaan dari Hijranti. Ya, mengapa tugas guru bukan hanya mengajar tetapi mendidik juga? Oke. Silakan. Izin menjawab, moderator. Ya. Di sini pertanyaannya, mengapa tugas guru bukan hanya mengajar tetapi mendidik juga? Mengajar dan mendidik ini adalah dua kosakata yang memiliki arti yang mungkin bisa memiliki arti perbedaannya itu sedikit gitu. Kalau mendidik ini merupakan suatu proses di mana guru ini harus mendidik karakter baik dari sopan santun, jujur, bertanggung jawab ataupun kedisiplinan gitu. Sedangkan mengajar adalah suatu proses di mana guru itu memberikan pengetahuan atau wawasan kepada peserta didik. Nah, guru ini sebagai pembimbing atau membimbing ini agar siswa dapat menentukan berbagai potensi yang siswa itu miliki gitu sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupannya gitu. Sedangkan kalau misalnya membimbing, jadi siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka sehingga dengan ketercapaian tersebut peserta didik ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan psikologisnya gitu. Dan kenapa gitu mengajar dan mendidik juga? Karena guru ini adalah suatu sosok yang dimana ditugaskan untuk mendidik dan mengajar suatu generasi agar dari generasi ini itu dapat memperbaiki atau menyempurnakan kesalahan atau kendala dari generasi sebelumnya gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Novalia. Terkait jawabannya dari pertanyaan Hijrian Fazia. Mungkin dari Hijri apa sudah cukup atau mungkin dari rekan-rekan yang lain mau menyanggah atau menambahkan? Izin menambahkan sedikit. Ya. Kan kenapa gitu guru lebih bukan mengajar aja tapi mendidik. Yang perlu kita tahu, kita belajar juga gitu ya, bahwa beberapa negara, salah satunya di Jepang, guru tuh lebih mengedepankan mendidik. Bentar dulu, sebentar. Ya, mendidik karena di negara tersebut tuh lebih mengedepankan etika, di mana kalau kayak akademik itu lebih ini saat belajar gitu kan sekarang SD di Indonesia itu kelas 2 udah belajar perkalian yang angkanya udah lumayan gitu ya. Sedangkan kalau di Jepang tuh anak SD-nya lebih benar-benar gurunya lebih menanamkan mendidik karakter moral. Jadi anak-anak di Jepang pun sangat-sangat bagus etika moralnya. Jadi dari kecil tuh sudah dididik, jadi sehingga pas besarnya menjadi orang yang sopan juga. Pokoknya kita juga harus lebih balance gitu ya antara mendidik dan mengajar. Terima kasih. Oke, terima kasih sama kan dari teman-teman lain ada yang menambahkan lagi? Apa sudah dicukupkan? Oke, kalau sudah dicukupkan, saya buka lagi untuk termin kedua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang mungkin dari tadi sudah ditahan-tahan nih pengen mengajukan pertanyaan.
Enggak, teman-teman yang lain ada yang mengajukan pertanyaan? Silakan. Oke, sudah masuk nih pertanyaan pertama dari Andi Supriyatna dengan NPM 2050685. Izin bertanya, mengenai kepribadian sebagai individu memiliki kepribadian karakter yang khas. Nah, menurut kalian untuk menjadi guru yang ideal itu apakah kepribadian khas dari seorang guru dapat berpengaruh untuk menjadi guru yang ideal, dan apabila berpengaruh apakah ada untuk macam-macam kepribadian khas tersebut untuk mencapai kriteria guru yang ideal? Oke. Oke, pertanyaan dari Andi kita tampung dulu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Masih 2 pertanyaan lagi loh untuk termin kedua ini. Izin menjawab. Oh iya, silakan Salma. Pertanyaan Andi kan ketika guru memiliki banyak kriteria itu, terus bagaimana kalau macam-macam kriteria, sebenarnya kriteria itu lebih kayak ke ciri khas, kayak kita pasti pernah menilai banyak guru gitu. Oh, guru A ternyata kriterianya baik ya, gampang dipahami saat mengajar. Guru B, kurang pas nih kalau ngajar ini, nggak paham. Guru C, kerjaannya marah-marah mulu. Kan banyak ya anak SD apalagi gitu menilai macam-macam kriteria guru gitu. Lalu itu tuh menjadi ciri khas saat mengajar. Dan apakah itu berpengaruh jadi nah, iya kan tadi udah dijelasin juga ya, salah satunya itu guru ideal tuh menjadi role model. Nah, maksudnya itu jadi orang pun harus memiliki karakter yang baik sehingga menjadi guru yang favorit dan karakter yang baik, dan pastinya juga berpengaruh dalam kriteria guru ideal seperti itu. Terima kasih. Mungkin dapat ditambahkan oleh penyaji. Oke, terima kasih Salma. Mungkin dari teman-teman yang lain pengen menambahkan tadi apa yang disampaikan dari Salma dan terkait jawabannya. Izin menambahkan, moderator. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi salah satu faktor dalam diri pribadi yang mempunyai pengaruh kuat dalam tahap perjalanan karir seorang guru ini dapat disebut sebagai metakognisi dan persepsi sosial psikologis, di mana metakognisi ini adalah suatu pandangan yang menyeluruh dan utuh dari individu terhadap dinamika yang ada dalam dirinya serta lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Dengan kata lain ini, metakognisi merupakan pemahaman secara sadar dari individu terhadap dirinya serta proses dinamika yang berlangsung. Nah, yang kedua ini ada persepsi psikologis, persepsi sosial psikologis. Nah, persepsi ini merupakan persepsi individu terhadap dirinya dan lingkungannya secara positif dan konstruktif. Dalam kaitan ini, persepsi yang benar dan positif terhadap lingkungannya akan menunjang proses perjalanan karir secara efektif dan bermakna. Dan sebaliknya gitu. Kalau persepsi yang salah atau tidak tepat dapat menghambat perkembangan dan perwujudan karir guru tersebut. Nah, dengan metakognisi dan persepsi sosial psikologis yang dilakukan secara tepat ini, maka tahapan perjalanan karir yang dapat ditempuh oleh seorang guru ini akan lebih bermakna gitu. Oleh karena itu, berbagai aspek lingkungan harus dimaknai dengan situs-situs bersejarah yang diapresiasi dengan sebaik-baiknya untuk pembelajaran secara kontekstual bagi peserta didik. Itu Kasih bahkan mungkin Audi ini dari tadi sepertinya hanya yang menambahkan dari blok materinya. Mungkin dari tim teman-teman yang audiens mau menambahkan lagi. Oh, ternyata sudah masuk nih. Sudah masuk lagi pertanyaan kedua di termin kedua ini dari Dina Nadia Latifah dengan NPM 2500692. Izin
kelompok kalian, apa perbedaan antara guru yang ideal dan guru profesional? Oke, menarik sekali. Mungkin bisa langsung dijawab dari pihak pemateri. Menjawab moderator. Silakan. Saya izin menjawab. Jadi guru kan suatu unsur penting yang harus ada di dalam sebuah pembelajaran gitu. Apabila seorang guru tidak mempunyai sikap profesional, maka murid yang dididik juga akan sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini juga disebabkan karena salah satu tumpuan bagi negara dalam hal pendidikan ini dengan adanya guru yang profesional dan berkualitas, maka akan mampu mencetak anak bangsa yang berkualitas juga. Nah, pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apa perbedaan dari guru ideal dan guru profesional? Nah, guru profesional ini adalah seorang guru yang memahami 4 kompetensi dari guru profesional. Yang pertama ini ada kompetensi pedagogik, di mana kompetensi ini menyangkut kemampuan seorang guru dalam memahami karakter atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua itu ada kompetensi kepribadian, di mana kompetensi ini adalah salah satu kemampuan personal yang harus dimiliki oleh guru profesional dengan cara mencerminkan kepribadian yang baik pada dirinya, bersikap bijaksana, dan bersikap dewasa gitu. Yang ketiga ini ada kompetensi profesional, di mana kompetensi ini merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh guru, yaitu dengan cara menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial ini adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik melalui cara yang baik dalam berkomunikasi dengan murid dan seluruh tenaga kependidikan ataupun dengan orang tua siswa. Nah, sedangkan guru ideal ini adalah guru yang bagi siswanya itu mampu menjadi sumber inspirasi, yang selalu memberi motivasi, menjadi pendorong tumbuh kembangnya pemikiran positif, menjadi sumber keteladanan, menjadi petunjuk dan sumber ilmu, menjadi tempat rekreasi jiwanya, kayak hidupnya tuh tidak terasa hampa dan hambar gitu. Nah, jadi seorang guru ideal ini adalah guru yang memiliki atau guru yang dapat melakukan pendekatan kepada siswa dan memiliki jiwa guru profesional yang memahami keempat kompetensi yang telah dijelaskan tadi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Novelia. Gimana Dinan? Pertanyaan sudah. Moderator sebentar, ini banyak yang tutup kamera nih, off cam. Coba dipanggilin suruh bicara. Nah, kita teh bukan siaran radio, lagi kuliah. Gue perhatikan nih banyak banget yang off cam. Tawa, Siva, Wahyuni, Restu Nabila, Nelia, Rawita, Witriga, Anissa, Andi, Wiliga, Dede Nur Wahyu. Oke, kita lanjut ya. Gimana untuk Dinan, apakah sudah cukup? Atau mau ditambahkan tanggapi? Sudah cukup, terima kasih moderator. Oke, sama-sama. Oke, satu pertanyaan terakhir teman-teman semuanya di penutup presentasi hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mengajukan pertanyaan terakhir? Oke, berterima kasih kepada Dwi Linggar ya. Pertanyaan penutup pada sesi hari ini.
dengan NPM 2050689 izin off cam. Ternyata kamera laptopnya berkendala, Bu. Oh, ternyata bukan pertanyaan ya. Lebih informasinya aja. Oke. Oke. Masih lagi si ada atau sudah dicukupkan tuh hari ini? Oke. Atau mau ditambahkan lagi, teman-teman? Moderator nanti pertanyaannya ditulis ya di situ, ya itu apa di chat, forum chat, Udah di room chat, Ibu. di forum chat. Ya. Baik, teman-teman. Mungkin itu tadi termin kedua, apa sudah cukupkan ya? 2 pertanyaan. Nggak ada satu lagi nih mau nambahin. Saya rasa untuk teman semuanya sudah paham apa yang telah dipaparkan dan telah dijawab dari pemateri terkait diskusi maupun pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan dari teman-teman semuanya. Saya sedikit mengulas dari apa yang telah dipaparkan dari pemateri tadi ya, bahwa kaitannya pemateri yang telah disampaikan ini berkaitan sangat erat dengan adanya mata kuliah psikologi guru, terkhusus kita nih, selaku pembaca ataupun sebagai calon guru untuk kedepannya yang akan bisa menjadikan cerminan diri dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk penampilan, pelaksanaan pengabdian, tugas-tugas yang terkait dengan keahlian baik dalam materi maupun metode-metodenya. Nah, dalam tujuannya menjadi seorang guru yang ideal itu ataupun guru profesional itu tidaklah mudah gitu. Ada tahapan-tahapan tertentu yang harus kita penuhi. Dan dari pemaparan tadi, kayaknya dalamnya ada 6 karakteristik yang berkaitan dalam pemenuhan sebagai guru yang profesional itu seperti apa, guru yang ideal itu seperti apa. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya bisa mencarikan suatu role model bagi teman-teman ingin menjadi seorang guru yang profesional itu seperti apa sih contohnya? Seperti yang tadi dipaparkan ya dari pemateri, menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Surya itu contoh guru ideal itu adalah adalah seseorang yang menerangi siswa. Kemudian guru ideal itu adalah guru yang bertindak sebagai suatu katalisator dalam proses kreativitas. Gitu. Kemudian guru ideal adalah seorang yang merangsang pikiran siswa dan menginspirasi mereka untuk menuju pada kesempurnaan dalam berbagai bidang yang berbeda. Dan yang terakhir, kata Profesor, guru ideal ialah seorang yang memberikan sumbangan dengan membentuk perilaku siswa melalui pengalaman gagasan dengan nilainya sendiri. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Uum, Ibu Dr. Uum SAG MPD atas waktunya. Kemudian para pemateri yang telah bersukacita, telah berbahagia pada kesempatan ini, dan tidak lupa para partisipannya yang sangat setia pada kesempatan hari ini dengan on cam, dengan mengamati jalannya diskusi ini, sehingga hasil dari diskusi ini bisa berjalan lebih maksimal dan kedepannya bisa lebih berantusias lagi dengan apa yang telah dipaparkan dari pemateri ataupun dari penanya ataupun yang menyanggah. Sebelum saya tutup pada presentasi hari ini, mungkin dari Ibu ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Oke, terima kasih moderator. Bukan sedikit lagi. Dari tadi sudah menyampaikan menarik sekali terkait dengan materi hari ini, karena bicara peran guru adalah bicara diri kita akan seperti apa nanti suatu saat kita akan menjadi guru, gitu ya. Tadi ada yang bicara tentang guru profesional, guru ideal, gitu kan. Apa bedanya profesional dengan ideal, gitu ya. Semua itu ya bagus semua kalau guru yang ideal ya dia sudah profesional. Kalau profesional ya memang tuntutan kita menjadi seorang guru. Intinya kalau ibu katakan semua itu adalah guru itu harus menjadi guru yang hebat. Jadi kalau menurut ibu, guru hebat itu guru yang terus mau belajar dan selalu memantaskan diri. Ketika kita ketemu dengan murid kita yang memiliki suatu hal yang berbeda,
Kita harus memantapkan diri bahwa kita adalah gurunya, guru dia. Lagi yang harus diingat bahwa kita itu sekarang itu pendidikan itu parsial ya, berbeda-beda sesuai dengan minat bakat anak-anak yang ada di sekolah. Gitu. Jadi berarti kita harus bagaimana memantapkan diri kita untuk guru anak ini nanya ya, anaknya si C, murid D, yang itu pasti beda karakternya. Nah, jadi intinya guru itu adalah seorang pendidik yang hebat adalah pendidik yang belajar bagaimana memantapkan dirinya sebagai guru menghadapi anak-anak yang sangat istimewa. Karena bagiku semua anak itu adalah istimewa dan kita sebagai gurunya kita bagaimana bisa mengantarkan mereka menjadi seorang yang luar biasa. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa tugas guru itu sangat mulia, sama sepertinya tugas Rasul. Satu Rasul yang mendidik dan mengajarkan membina umatnya sama. Nah, kalau kita mungkin tidak guru, bukan kita guru yang mengajarkan, mengantarkan anak-anak kita. Kalian pernah dengar ya kalau ibu pernah mengilustrasikan bahwa guru SD itu anak SD itu ya diibaratkan, kalau ibu sih mengibaratkan terutama yang SD kelas rendah ya, mengibaratkan anak-anak itu seperti gelondongan kayu yang baru ditebang. Nah, ketika yang memiliki kayu tersebut datanglah kepada tukang pahat kayu gitu kan, tukang pahat kayu, tukang mebel gitu ya, bahwa saya punya atau kayu mau ngangka gitu, kayu yang memang bisa untuk didesain gitu kan. Saya ingin dibuatkan kayu ini menjadi meja yang indah gitu, meja depan lah ya, kursi depan atau kursi tamu, kursi makan, nah, seperti itu. Nah, mulai dari situ tukang pahat kan mulai memikirkan harus seperti apa, kayu ini harus bagaimanakan, dan tentunya dipotong, dibentuk gitu, sehingga menjadi pesanan yang ideal gitu kan. Dan sehingga ketika sudah bagus dan terbentuk kayu, dan itu bukan hanya dipotong tapi bagaimana diamplas, bagaimana itu siaplah dipajang hasil karya tersebut kan. Kalau misalkan jadi meja tamu, dipajanglah di tamu, kalau meja makan dipajanglah di tempat makan, atau tempat duduk, tempat lesehan, dipajanglah lesehan, sehingga siapapun yang menikmati kursi tersebut, tempat duduk tersebut, dia memukau dengan suatu hal yang luar biasa. Nah, anak-anak itu seperti itu. Ketika orang tua datang gitu ke sekolah, itu anak tuh belum bisa baca. Kalaupun ada yang sudah bisa baca, ya hanya 1-2 bisa dihitung jari. Nah, ketika orang tua mengikhtarkan, Bu, Bapak, saya nitip anak saya untuk sekolah di sini. Nah, itu seperti itu. Nah, mulai dari situ tugas guru adalah bagaimana menjadikan anak itu menjadi anak yang luar biasa, yang sehingga dia itu masuk ke sekolah bisa menduduki sekolah-sekolah tertentu yang luar biasa sesuai dengan karakternya tentunya ya, bukan berarti sekolah yang nilainya tinggi itu sekolah yang bagus, bukan tuh sesuai. Dan sekarang karena kan sudah berbasis parsial ya, sudah berbasis beda-beda, maksudnya itu berbasis peminatan anak-anak seperti itu gitu. Jadi intinya bagaimana kita utama aksesnya itu suatu hal yang luar biasa. Nah itu begitu. Jadi tugas guru SD itu tugas yang sangat mulia karena memang betul-betul dari awal, seperti tadi ibaratkan tadi kayu, kebayang kalian kalau baru nebang kayu kan kulitnya masih ada, masih kasar kan seperti itu. Tapi begitu sudah kulit kayu itu sudah dipotong-potong, sudah dibentuk, semua orang bisa menikmati dengan nyaman, dengan enak gitu. Nah, itu pun anak-anak tuh begitu di kelas proses bisa baca, kelas 3 lagi proses ahnya, terus ngajinya, budi pekertinya, sehingga anak tersebut tuh wah ini hal seperti itu. Dan bahkan ketika murid itu mengatakan bahwa saya bisa seperti ini karena guru, nah itu suatu hal yang sangat berhasil Anda itu sebagai guru. Jadi
Ketika nanti anak kita mengatakan bahwa saya bisa baca karena bu guru kita bisa baca. Nah, ketika bisa melakukan seperti itu, berarti ada seorang guru itu berhasil memikat hati perhatian anak-anak. Ya, mudah-mudahan bisa ini ya, bisa mengobati, bisa menambahkan dari mengobati, menambahkan pemaparan yang kalian yang luar biasa ya. Paling tidak sudah ada beberapa teman-teman kita yang sudah pengalaman belajar, bahkan yang sudah turun lapangan juga udah ada. Nah, selanjutnya bagaimana Bu? Tadi ya masih terkait dengan guru ideal dan guru yang guru ideal yang guru profesional tadi ya. Ini berarti kalau guru ideal dan guru profesional terkait dengan materi ya, materi metodenya. Kenapa sih disebut profesional? Toh dia ngajar gitu-gitu aja kan seperti itu. Kan berarti dia profesional. Maksudnya begini, kalau Ibu ibaratkan antara materi, metode, guru, manakah yang lebih penting? Seorang guru memiliki desain pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu lebih baik dari materi. Materi sebagus apapun, kalau tidak mengakui kehebatan siswa itu berarti bukan hebat. Jadi materi itu hanya mengikuti, tergantung nanti gurunya. Sekarang sudah kurikulum merdeka, yang sebagian kurikulum merdeka itu kan berarti guru tuh harus mengajar perbedaan-perbedaan itu. Jadi tidak bisa disamakan. Di antara murid kita ada 15 atau ada 20. Itu kan di antara mungkin setengahnya yang sudah bisa, setengahnya yang sifatnya koleris, yang karakternya memiliki koleris gitu kan. Yang satu juga memiliki karakter yang ada 4 karakter itu teh, dari yang koleris, yang apa ibu kepala gitu. Padahal ibu ditulis itu di dalam buku pembelajaran terpadu karakter yang nah itu guru harus mampu mengayomi, jangan sampai gurunya korelis ketemu dengan anak korelis, wah kamu masih hati dengan ibu yang berarti no, nah, itu tidak seperti itu. Nah, gitu. Jadi ya, tapi di sini pun guru lebih penting daripada materi dan metode karena bisa guru digantikan oleh apapun, sebagus apapun materinya, sebagus apapun metodenya, tapi kalau misalkan gurunya tidak memberikan hal yang kebaikan ya kurang apa juga. Ya. Nah, kita juga harus kita sebagai guru juga harus harus mengetahui bahwa sekarang itu kan persaingannya sangat ketat, persaingan lokal, nah persaingan global, nah itu juga harus diketahui bersama. Terus sistem pendidikannya, terus kesenjangan antara realitas dunia dan dan nilai-nilai Islam ya. Ini terutama yang beragama Islam ya. Kalau yang ada non Muslim nggak berarti nilai-nilai agama yang non Muslim itu seperti apa. Ini sudah mulai ada senjang gitu. Yang pernah Ibu sebutkan kemarin itu ada generasi strawberry itu ya. Nah, yang siapa yang masih ingat? Nah, itu. Nah, ini detik-detik ini tahun 2000 ke sini itu ya memang sudah mulai agak sedikit terkupas ya hal itu karena majunya global seperti itu. Nah, ini yang mudah-mudahan terjawab ya. Jadi tambahan lagi hasil penelitian Ibu yang kemarin ketika Ibu menyelesaikan kuliah itu kan di dalam di sebentar. Iya, sebentar. Hasil penelitian yang ibu teliti selama kurang lebih 2,5 tahun itu ya. Jadi pembelajaran yang di SD yang akan menimbul yang tadi ya, misalkan mana cara cara menanggapi pertanyaan anak, nah itu. Jadi kalau kita ibu menemukan sebuah pendekatan pembelajaran yang disebutnya dengan pendekatan SWOT. Nah, pendekatan SWOT itu singkatan dari sederhana, cerita, dan kenapa harus itu? Karena yang namanya di sekolah dasar, sekarang itu kan kita di sekolah dasar itu kan mengawali pembelajaran. Nah, tentunya di sekolah itu ya memang satu hal yang sederhana, media dengan anak yang mudah dipahami. Tadi bahasa juga yang mudah dipahami. Itu hal-hal yang sederhana gitu untuk di dunia sekolah dasar itu. Lalu yang kedua ya konkret. Tidak bisa ketika kita pendekatan kepada anak yang sangat abstrak, terutama di kelas rendah ya. Jangankan kelas rendah, kelas 6 aja masih belajar untuk
masih ke konkret, masih belajar untuk masuk. Lalu yang kedua adalah pendekatan dengan cinta. Yang ketiga itu adalah pendekatannya dengan cinta. Kenapa dengan cinta? Yaitu untuk menumbuhkan rasa guru untuk menumbuhkan rasa cintanya murid-murid kita terhadap guru itu harus menumbuhkan rasa cinta. Nah, sampai dia menyebutkan bahwa saya bisa begini karena guru, saya bisa baca karena apa guru, saya bisa nulis karena guru. Nah, itu tuh pendekatannya dengan cinta, dengan kasih sayang itu. Lalu yang terakhir adalah interaksi, komunikasi yang dua arah antara peserta didik dan guru akan memunculkan saling percaya diri terhadap anak-anak sehingga anak-anak lahir menjadi manusia-manusia yang tangguh. Ini tantangan kita, tantangan global kita itu sekarang itu memang nyatanya banyak yang tidak tangguh seperti strawberry gitu kan, beli yang gesletek, gesbenyek gitu kan, tidak tahan dengan dunia panas, masukkan ke kulkas 1 jam atau 1 hari baru dikeluarkan 5 menit gesbenyek kan. Nah, itu seperti itu. Tampangnya aja kasep, tampangnya gelis, tapi emosinya tidak stabil. Nah, tentunya untuk meningkatkan itu harus dilakukan dengan rasa cinta, pendekatannya harus dengan hati. Oke, masih ada yang belum ini? Masih ada yang belum terkupas barangkali? Sudah semuanya, Ibu. Terdengar suara Ibu tadi jelas? Kedengaran, Ibu, kedengaran. Terdengar, Bu. Jadi itu hasil penelitian seperti itu. Terus ditambah lagi model pembelajarannya adalah di-express. Nanti mungkin karena ini bukan dalam model-model pembelajaran ya. Ibu tadi ketika ada pertanyaan bagaimana kita menemukan pertanyaan begini bagaimana caranya ya, tentunya kita untuk membentuk anak-anak yang generasi unggul gitu ya, yang sehingga anak itu bangga dengan kita sebagai gurunya, anak mengakui bahwa kita bisa seperti ini karena gurunya. Nah, itu pendekatannya harus dengan hati. Seperti itu. Tentunya tidak boleh tertinggal hati kita. Karena kita tidak tahu, barangkali ada anak kita itu yang di rumahnya keluarganya berkonflik, kurang kasih sayang, atau ada kasih sayang tapi orang tuanya sibuk, kurang perhatian. Nah, jadi mudah-mudahan guru itu adalah sasaran yang tepat bagi anak-anak untuk bisa menyampaikan satu hal unek-uneknya gitu, tidak sampai ke orang lain yang bukan 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 haknya. Kalau pada guru kan guru lebih kan nanti kita suatu saat akan belajar guru sebagai orang dewasa, nanti itu juga akan satu memberikan solusi untuk anak-anak kita. Karena jangan dikira anak SD jangan dikira seperti itu, anak kelas 5, 6 itu udah gaya-gaya ini aku loh seperti itu. Oke, barangkali itu moderator, terima kasih. Mohon maaf ini belum bisa mengabsen ya, nanti ditulis aja di ini. Tapi Ibu sudah ini kok, sudah di screenshot yang hadir. Yang tadi hadir yang masih dalam di video itu pasti screenshot, nanti Ibu yang ambil sendiri aja. Mohon maaf ya, karena Ibu dalam perjalanan tidak buka laptop, terus ini kadang kalau itu udah dua program ini suka ngeheng gitu si laptop nanti kalau buka AirBlink di sini sampai mati. Terima kasih ya, Mangga dilanjutkan. Selamat beristirahat, selamat untuk laki-laki, selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kita minggu depan masih bisa ikut sholat Jumat juga gitu ya, dan tetap jaga kesehatan karena luar biasa ini cuaca yang tidak bisa diprediksi gitu. Minggu kemarin terus-terusan hujan, udah 1 minggu ini panas benderang. Jadi jangan menyalahkan cuaca, salahkan diri kita. Karena guru yang hebat adalah guru yang selalu memantaskan diri. Nah, Ibu katakan seperti itu, kita juga harus bisa memantaskan diri gitu, memantaskan bahwa ini sedang musim hujan nih, saya harus seperti apa gitu. Ini musim kemarau nih, saya harus bagaimana. Nah, itu yang seperti itu juga udah termasuk bahwa diri kita itu dewasa.
Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu serahkan lagi pada moderator ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Uum. Ya, sama-sama. Oke. Sebelum saya mengakhiri diskusi hari ini, saya akan mengutip atau memberikan suatu motivasi kepada teman-teman. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang hebat. Saya Raditya Dewanata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Ibu izin dulu.